Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Bu Sulistianti di materi Bina Pribadi Islam atau ISC. Nah, anak-anak solih dan solihah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang sholat berjamaah. Ada yang sudah tahu apa itu sholat berjamaah? Atau ada yang tadi pagi atau sholat subuhnya sudah berjamaah di rumah dengan ayah, dengan kakak, atau ada yang pergi ke masjid, atau nanti ada yang berencana sholat zuhur berjamaah dengan teman-teman. Masya Allah, kira-kira apa ya sholat berjamaah itu? Nah, baik anak-anak salih dan salihah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Apa sajakah itu? Yang pertama, mengamalkan sholat berjamaah selain yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mengetahui keutamaan sholat berjamaah. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang akan kita bahas yaitu ada tiga. Apa sajakah itu? Nah, anak-anak saya dan salihah, kita akan pelajari tiga pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, perintah sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Apa ya sholat berjamaah itu? Nah, betul sekali. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dituntun oleh seorang imam. Apabila dua orang sholat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, maka dinamakan sholat berjamaah. Jadi lebih dari satu ya. Selanjutnya yaitu perintah sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah ini apa ya? Nah, sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Yaitu yang pertama bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki sholat berjamaah ini sangat ditekankan ya salih dan salihah, yaitu bagi laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat berjamaah di rumah, kecuali sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah. Bagi perempuan, sholat di rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi mereka. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Apa saja ya keutamaan sholat berjamaah? Yang pertama, sholat jamaah lebih utama 20 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu pahala yang berlipat ganda. Jadi keutamaan yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Yang kedua yaitu terhindar dari gangguan setan. Tidaklah aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah terdapat 3 orang di satu desa atau kampung yang tidak ditegakkan sholat di sana kecuali mereka telah dikalahkan oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Yang ketiga, memperoleh naungan di hari kiamat. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Masya Allah. Yang keempat yaitu penghapus dosa. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ar-ribat, berjuang di jalan Allah. Yang terakhir memperoleh surga. Ada 3 orang yang akan dilindungi oleh Allah, akan dipautkan oleh Allah, yaitu orang yang hatinya selalu di dalam masjid. Ia akan diwafatkan dan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anak-anak salih dan salihah, di sini yaitu wawasan yang kita ambil adalah keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang sholat. Sesungguhnya sholat seseorang dengan 1 orang lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat seseorang bersama 2 orang lebih utama dari
Kisah Ali bin Abi Thalib menjaga sholatnya. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib berjalan tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua Yahudi. Kakek itu berjalan dengan sangat pelan dan hati-hati. Ali bin Abi Thalib pun teringat pesan Rasulullah yang mengajarkan agar setiap muslim menghormati orang tua tanpa melihat siapa dia dan apa agamanya. Maka Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului kakek tersebut dan berjalan di belakangnya. Inilah yang akhirnya menjadikan Ali bin Abi Thalib merasa ia sudah tertinggal sholat berjamaah dengan Rasulullah. Namun ketika masuk ke masjid, Ali bin Abi Thalib terkejut sekaligus gembira karena Rasulullah dan para sahabat masih ruku pada rakaat kedua. Ini berarti Ali bin Abi Thalib masih punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun waktu subuh sudah akan habis. Setelah sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang tidak biasanya Rasulullah ruku begitu lama. Rasulullah menjawab bahwa saat sholat malaikat Jibril menahan punggungnya sehingga ia tidak bisa berdiri untuk iktidal. Baik anak-anak soleh dan solihah, evaluasi kita hari ini yaitu mencentang sepekan ini untuk sholat berjamaah ya soleh dan solihah. Jadi apa yang dilakukan berjamaahnya, contohnya sholat subuh berjamaah berarti di checklist sampai hari Jumat. Yuk semangat untuk sholat berjamaah. Jazakumullah khairan kasiran anak-anak soleh dan solihah. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi BPI kita hari ini. Semoga kita bisa sholat selalu berjamaah di rumah atau di masjid kalau